Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Tiga Pemuda Resah yang pada saat ini kebetulan malam minggu. Selamat bermalam minggu untuk para Gen Z dan generasi lainnya. Oke, kami kedatangan tamu nih dari aktivis ya, tentunya yaitu mahasiswa dari Ambon. Jauh-jauh dari Ambon ke Banten untuk menimba ilmu dari Banten tentunya ya, Kabupaten Pandeglang khususnya. Itu namanya adalah siapa bang? Langsung aja apa gimana nih? Kenalan dulu aja lah. Oke. Nama saya Ibon Tarmon. Oke. Saya berasal dari Maluku, Indonesia bagian timur ya. Kalau misalkan kita mau bilang Jawa sih Jawa ya bang ya. Iya. Jauh sekali saya. Jauh sekali itu. Jauh. Nyebrang berapa pulau itu? Nyebrang apa sih? Mulai dari Indonesia bagian timur Sulawesi sampai ke Surabaya. Ya sekitar empat pulau lah. 4 pulau. 4 pulau. Banten ke Ambon itu 4 pulau ya. 4 pulau. Sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Luar biasa sekali saudara Ibon Tarmon ini. Berjuang untuk menimba ilmu ke Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Itu kuliah di kampus mana? Kalau saya kebetulan saya merantau dari Ambon itu ke Pandeglang itu tahun 2021. Ya. Saya kuliahnya itu di kampus STK IPC Mansur di Kabupaten Pandeglang. STK IPC Mansur di Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang. Itu salah satu kampus yang sangat terpopuler ya. Ya. Di khususnya itu di Kabupaten Pandeglang. Oke, itulah pengenalan dari tamu kita malam ini yang sangat luar biasa. Nanti ke depan akan mengedukasi para penonton tentunya ya. Sharing session kita di sini. Siap. Tentang dunia pendidikan. Oke. Menarik ini ya kita membahas tentang pendidikan karena kebetulan saya juga seorang pendidik yang masih bergelut di dunia mahasiswa ya kan. Calon tenaga pendidik gitu. Iya, calon tenaga pendidik. Amin. Semester berapa sekarang? Kalau saya sekarang alhamdulillah sudah semester 7 karena saya kuliahnya dari tahun 2021. Kalau misalkan kita itu maju berarti sekarang udah semester 7 gitu. 7. Ya, sebentar lagi nyusun lah ya. Iya, sebentar lagi nyusun itu salah satu tantangan yang sangat sangat berat sih sebagai kita sebagai mahasiswa. Oke, terkait membicarakan tentang pendidikan, kebetulan tema kita malam ini yaitu tentang mentalitas dan aktualisasi. Bagaimana mahasiswa ini mempunyai mentalitas dan beraktualisasi di dunia pendidikan khususnya ya. Dan kebetulan Ibon Tarmon ini jauh-jauh dari Ambon, bagaimana membentuk mentalitas tersebut berkehidupan di perantauan, menghadapi tantangan-tantangan manusia-manusia lokal tentunya ya. Benar. Beradaptasi dengan kultur Pandeglang tentunya. Umumnya di Provinsi Banten. Itu membangun mentalitas seperti itu bagaimana gitu, Bun? Datang ke sini itu aneh atau gimana gitu? Ya, gimana ya, kita sebagai anak perantau itu memang kalau misalkan kita tidak mempunyai mentalitas yang kuat, otomatis kita nyerah dong. Ya. Nyerah, di pertengahan pun juga kita udah nyerah. Bahkan sebenarnya pas saya kesini juga mental saya lagi diuji untuk beradaptasi sama lingkungan baru, entah mahasiswa maupun masyarakat. Itu mental saya lagi diuji. Nah, saya bagaimana nih saya untuk supaya mental saya ini tidak lemah, supaya mental saya ini tidak ini sama orang gitu ya, saya belajar gitu loh bang. Belajar, saya cari referensi maupun di buku maupun di sosial media. Sekarang kan udah zaman digitalisasi ya bang ya. Apa saja kita bisa cari di sosial media gitu. Saya lihat di sosial media, ternyata
susah juga gitu untuk kita beradaptasi sama lingkungan hidup itu butuh waktu yang lama sangat gitu. lama gitu kan ya. Tapi saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang dari tahun 2021 sampai sekarang tahun 2024 saya sudah beradaptasi sama lingkungan baru gitu. Ya kunci utama itu sih apa ya? Karena memang di kampung kan kultural kan beda ya sama di Jawa kan, apalagi di timur itu kan orang beda jauh. Iya, beda kultural itu kan sama. Ya kita apa sih ini belajar gitu kan, belajar beradaptasi dengan kayak misalkan etika gitu kan, karena etika juga sangat penting kan. Ya etika kita di kampung kayak gimana, kita di kampung orang mah gak usah dibawa-bawa gitu. Etika kita di kampung itu ya apa sih, sama orang baru kita apatis lah, masa bodoh gitu kan. Tapi kalau misalkan di kampung orang mah kita harus saling menghargai gitu, karena kita ada di lingkungan orang gitu, bukan lingkungan kita gitu loh Bang. Bukan pribumi ya? Iya, bukan pribumi lah. Kalau ada kata pepatah Minang itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan? Langit dijunjung gitu. Nanti lama kelamaan langit bumi itu kita junjung kan? Iya, bumi itu kita junjung. Gitu. Nah, berkolerasi terhadap mahasiswa dalam pembentukan mentalitas ini, otomatis kan sebagai mahasiswa itu mempunyai tanggung jawab berat ya. Iya. Baik menghadapi tantangan terhadap masyarakat, tantangan terhadap akademik sendiri, dan teman sebaya kita kan. Itu terjadi dinamika yang tidak kita inginkan. Nah, ketika kita mempunyai mentalitas yang baik, itu sangat pentingkah gitu? Untuk membentuk mentalitas itu penting apa tidak gitu? Kalau menurut saya pribadi sangat penting ya, karena di dunia, apalagi di lingkungan kampus itu kan banyak persepsi-persepsi yang berbeda kan. Nah itu juga akan apa sih, mempengaruh mentalitas kita gitu. Tapi kalau misalkan kita tahu dan kita memahami karakteristiknya orang, otomatis mentalitas kita itu tidak akan diuji gitu. Ya intinya menurut saya pribadi, mentalitas yang tadi Abang sampaikan itu sangat penting. Sangat penting gitu kan? Sangat penting, apalagi di kalangan mahasiswa kan, yang setiap hari beradaptasi bukan cuma hanya sama satu mahasiswa saja atau satu prodi saja, tapi ya semua mahasiswa yang ada di kampus maupun yang ada di luar juga kan, sering kan kita berdialog, berdiskusi gitu kan. Itu sih menurut saya mentalitas itu harus ada gitu, harus ada mentalitas gitu. Contoh itu perjalanan untuk membentuk mentalitas itu harus mengikuti apa gitu? Salah satu jalan ninjanya kalau kata anime Naruto itu. Ya, kalau dari saya pribadi apa ya? Belajar beradaptasi, ya minimal tidak terdoktrin lah. Tidak terdoktrin sama omongan orang gitu. Tidak termanipulasi gitu. Ya kalau anak-anak aktivis mah pasti paham lah ya kan. Terdoktrin sama termanipulasi itu kan pasti mereka paham gitu. Ya menjadi apa ya, menjadi mahasiswa kritis gitu. Kayak misalkan ada omongan orang gini ya, omongan orang, kamu ini ya harus kayak gini ya, kita jangan langsung ngambil kesimpulan gitu. Kita harus kritis dulu. Kalau misal itu kan, itu seolah-olah lagi diuji kan mentalitas kita kan. Ya kalau misalkan kita udah tahu nih mana yang baik, mana yang buruk, ya otomatis mental kita ini tidak bakal terganggu gitu. Dan kayak misalkan mohon maaf, saya orang jauh, ya kan, orang jauh, orang timur, saya datang ke sini merantau, ya itu kan banyak omongan-omongan yang ya bisa aja menyakiti hati saya. Tapi kalau misalkan saya mempunyai mental yang kuat, otomatis omongan mereka itu kan ya cuma semata doang gitu. Kadang yang lebih parah itu yang anarkis gitu kan? Iya, anarkis gitu kan, intimidasi gitu terhadap wilayah kita kan. Tapi kalau misalkan kita dewasa, ya ngapain kita ini juga gitu, ngapain kita peduli gitu, bisa bodoh aja gitu. Nah itu teman-teman, sangat penting sekali kita membentuk mentalitas dalam dunia pendidikan tentunya. Ketika kita ada masalah di dunia kampus dan dunia akademik, dunia akademik itu berpacu terhadap masalah terhadap dosen gitu kan.
Ya, dosen dosen juga, atau pimpinan akademik lah ya. akademik ya. Ketika kita mempunyai masalah terhadap mereka, kalau kita mempunyai mentalitas, kita tidak akan kaget gitu. Kita tidak Dan akan mencari kaget. solusi-solusi tadi. Mencari solusi. Kata Ya, Bang Iban tadi mencari iya, referensi. mencari referensi. Ya minimal menurut saya pribadi kebanyakan mahasiswa ini kan mengkritisi saja. Nah, tapi tidak ada solusinya kan. Ya tidak minimal menganalisis gitu. iya, tidak menganalisis, asal-asal kritisi saja gitu kan, tapi tidak menganalisis. Ya minimal teman-teman mengkritisi apapun kebijakan kampus maupun pemerintah, tapi teman-teman tahu dulu nih apa ininya gitu kan. Ya minimal kritis tapi kasih solusi gitu. Gitu sih, Bang, kalau dari pribadi saya gitu. Tadi kita sudah membicarakan tentang dunia mentalitas di dunia akademik gitu kan. Nah, sekarang bagaimana cara mahasiswa dapat mengenali potensi diri gitu? Mengenali potensi diri. Iya. Ya, mengenali potensi diri itu karena di mahasiswa ini kan ada yang namanya organisasi ya. Nah, organisasi kan. Nah, teman-teman menguji nih soft skillnya teman-teman itu kalau di mana kalau bukan di organisasi kan. ya. Skill teman-teman terus diuji di organisasi. Itu kan udah mempunyai potensi diri teman-teman. Kayak misalkan teman-teman masuk jurusan kayak saya masuk jurusan PJKR, tapi saya kurang tertarik di jurusan PJKR karena tupoksi saya bukan di olahraga gitu kan. olahraga gitu kan. Tapi saya mencari nih organisasi apa yang bisa membawa saya itu suka dan itu bisa menghasilkan ya seolah-olah menghasilkan cuan gitu kan, duit gitu. Ya itu berawal dari apa? Berawal dari saya mencari nih organisasi yang pas, yang cocok untuk melatih potensi saya atau soft skill saya gitu loh. Ya, itu dari Bang Ibon ya sarannya. Itu adalah suatu jalan ninja untuk mengetahui aktualisasi kita sampai mana gitu kan. Sehingga mentalitas kita terbentuk, aktualisasi kita diketahui oleh kita kan. Gitu. Karena kan di dalam organisasi itu kan ada yang namanya pimpinan gitu kan. Ya kan pimpinan itu kan yang pertama kan dia harus mempunyai mentalitas yang kuat karena dia beradaptasi bukan cuma satu orang, semua mahasiswa harus pintar-pintar beradaptasi supaya mahasiswanya pun juga mengapresiasi dia nih, mengapresiasi dia, terinspirasi juga mahasiswa ke dia gitu karena yang pertama ya dia mengayominya itu sangat bagus gitu. Menjadi pimpinan itu kan harus mempunyai mentalitas yang sangat kuat gitu kan. Lagi kita sebagai calon pemimpin ya Bang ya, guru kan. Sih. Ya, masuk. Luar biasa itu. Semoga para penonton bisa menerapkan apa kata Ibu tadi. Ya kalau misalkan saya salah dikit ya harus dikritisi juga gitu. Jangan langsung disimpulkan saja karena kan di lingkungan hidup ini kan referensinya kan beda-beda kan Bang ya. Iya, ada beda. Saya mengucapkan ini, yang lain berpendapatnya ini kan untuk menyatukan itu kan agak sedikit sulit kan, dan itu harus ada kontroversial kan, perdebatan antara si A, si B sama si C gitu kan. Itu sih kalau misalkan saya mengucapkan salah atau kurang pas gitu ya, silakan aja teman-teman komen gitu di komentar kan, biasa YouTube kan ada komentar gitu kan. Pasti komen aja gitu. Nah, ketika kita mengetahui mentalitas kita sejauh mana dan potensi kita diketahui oleh kita kan, pasti ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Iya. Itu cara mengembangkan dan mengkonsistensikan aktualisasi kita dan mentalitas itu bagaimana? Oke. Kalau saya kan dulu memang saya orangnya pemalu ya Bang ya. Dan itu juga ya mental saya pun juga terganggu gitu. Tidak konsisten gitu. Tidak konsisten gitu. Yang pertama caranya bagaimana kalau sekarang nih? Kalau saya pribadi sampai sekarang saya sudah menjadi ketua umum Kemtikom, itu juga hasil perjuangan saya gitu ya. Yang pertama itu saya harus pede dulu Bang. Pede dulu. Apapun itu, entah saya orang jauh, dia orang pribumi, entah dia itu kultural sama kultural saya beda, tapi saya mau beradaptasi sama dia itu saya harus pede dulu gitu Bang. Pede dulu. Ya, yang pertama pede, yang kedua itu nggak boleh nih. Jadi kita tidak boleh terpengaruh sama
omongan-omongan orang nih, kita fokus aja sama apa yang tadi disampaikan itu, aktualisasi kita sendiri gitu. Apa sih yang kita mau harapkan gitu kan, dan apa yang kita mau apa sih, mensampaikan apa sih, tujuan gitu ya, tujuan kita itu. Mencapai tujuan ya, itu. mencapai tujuan kita itu. Ya minimal ya itu yang pertama itu nggak boleh nggak pede, harus pede gitu kan, nggak boleh nggak pede, harus pede. Dan yang kedua itu ya apa sih, orang-orang kan banyak kan ngomong kan public speaking itu kan sangat penting ya Bang. Iya, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang gitu ya. Minimal sebagai kita mau mencapai satu tujuan gitu, kayak misalkan saya mau menjadi penegak apa sih? Penegak hukum lah, pengacara gitu kan. Itu untuk orang-orang pengacara kan public speakingnya kan harus lancar kan. Ya minimal public speaking kita itu harus dilancarkan dulu, dan kepedean kita harus lebih tingkatkan lagi supaya kita itu bisa pede gitu sama bertemu sama berbagai apa sih, berbagai sudut pandang atau berbagai apa sih, orang-orang yang ada di dunia ini gitu. Di sekitar kita lah ya. Sekitar kita. Gitu. Berarti itu termasuk kebiasaan mindset kita kan? Iya, kebiasaan habits lah. Habits ya. Kalau kita semakin menghadapi banyak masalah, mungkin akan semakin kuat kan? Iya. Tapi kalau mindsetnya ini bermasalah, ada kan kadang-kadang orang-orang ini kalau menghadapi banyak masalah makin down gitu kan? Oh iya. Nah, ini untuk menghadapi kebiasaan mindset kita agar kita terus maju, terus ingin membawa perubahan gitu kan, ingin berinovasi. Itu salah satu faktor lingkungan itu sangat penting atau tidak itu? Salah satu faktor lingkungan itu sangat penting untuk agar mindset kita tidak bermasalah gitu ya. Tidak bermasalah, karena saya pernah membaca buku di mana buku itu dia menjelaskan bahwa faktor lingkungan itu sangat penting. Kalau misalkan kita bergaul dalam lingkungan itu, lingkungan toksis, otomatis apa yang kita mau capaikan itu akan terhalang nih sama beberapa orang-orang toksis yang ada di lingkungan nih. Tapi kalau misalkan kita cari lingkungan itu yang lingkungan ramah, terus orang-orang juga sangat apa sih, sangat sopan gitu kan, orang-orang juga suka beradaptasi gitu kan, sangat sopan santun kepada kita, dan orang-orang juga mau mendengarkan apa yang kita capaikan gitu kan, otomatis kita juga pun rasa senang gitu kan. Kalau misalnya coba saya bergabung sama orang-orang yang ya kerjanya cuma nongkrong-nongkrong yang gak jelas doang gitu kan. Itu kan dampak buat saya apa gitu kan. Coba kalau misalnya saya bergaul sama anak-anak yang setiap harinya itu berdiskusi, adu gagasan gitu kan. Adu gagasan, membedah buku, kita melakukan hal-hal yang produktif gitu kan. Ya otomatis apa sih, apa yang kita juga ikut berubah gitu kan. Iya, kita juga ikut berubah gitu. Karena menurut saya pribadi faktor lingkungan itu sangat penting buat kita. Berarti berpengaruh besar ya? Berpengaruh besar. Ya memang dari diri kitanya sendiri sih. Kalau misalkan kitanya benar-benar serius untuk belajar, ya otomatis dampaknya juga buat kita gitu. Ya tergantung, kalau misalkan lingkungannya udah ramah, udah ini, kalau misalkan kitanya nggak mau introspeksi diri ya kan, tidak mau belajar, tidak mau itu, ya sama aja bohong gitu. Nah, betul. Gitu sih kalau menurut saya pribadi ya Bang ya. Iya, betul. Dan satu lagi, dalam buku yang sangat populer sekali, populer sampai sekarang ini ya, yang masih relevan sampai sekarang ini, buku Stoikisme, tahu kan? Stoikisme ya, apa sih? Stoikisme. Stoikisme kan bukunya Marcus Aurelius itu kan. Itu dia pernah mengatakan bahwa hal-hal yang menurut kita tidak berfaedah atau tidak bermanfaat sama sekali nggak usah dipikirkan gitu. Karena itu akan menghambat kita untuk mau berproses gitu. Ya minimal ya nggak usah kayak misalkan masalah-masalah kecil kan, kayak apa sih, masalah kecil itu kan kayak emosi negatif, itu juga salah satu masalah kecil kan ya, yang sering terjadi salah dengar gitu, langsung terpancing baper lah ibaratnya. Baper. Itu nggak usah cari solusinya, kata beliau itu kan, salah satu filsuf itu kan, dia mengatakan nggak usah kita cari solusinya nih,
ya kita cukup dihindarkan saja, cukup Hmm. dihindarkan. Ya kalau misalkan kita cari solusinya, otomatis apa yang kita mau capaikan atau apa yang kita mau melaksanakan itu kan akan terhambat kan, Terhambat ya. terhambat kan. Ya otomatis ya kita ya biarkan aja lah, orang mau ngomong apa, orang mau ngomong ini juga tidak ini kok sama saya gitu kan. Itu sih. Berarti ya stoikisme itu banyak juga penganutnya ya. Iya, Bukan banyak juga penganut yang penganutnya. memakai teori-teori stoikisme itu yang memang lebih ke legowo dan logos gitu kan. Iya, logos gitu kan. Karena kan Hmm. buku itu kan apalagi pada saat tahun-tahun kemarin kan zaman COVID-19 itu Ya, kan banyak orang frustasi kan. ya, Orang frustasi terus orang pusing ini mau mau hmm. lakukan apa itu gitu kan. Itu kebanyakan itu buku itu sangat di Ya sangat. dipopulerkan itu Ya, ya. pada zaman-zaman COVID itu. Menurut saya buku itu sangat bagus sih. Kalau misalkan kita mau pelajari gitu kan, Bang ya. Ya, luar biasa jawabannya. Eh, Tadi kan kita udah mentalitas, Mm-mm. aktualisasi, proses kan, Mm-mm. dan bagaimana untuk tidak berpengaruh terhadap lingkungan kita yang negatif atau positif. Iya. Bisa membandingkan dua hal itu kan. Nah, kita kan di dalam dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, mahasiswa ya, tentunya ada organisasi non formal dan formal ya. Formal. Ada komunitas dan organisasi yang resmi lah ya. Itu perannya sejauh mana gitu? Apa peran mereka ini? Apa peran komunitas sama organisasi ini untuk membangun Hmm. eh, aktualis atau mentalitas kita lah? Mentalitas kita. Kalau dari saya pribadi, dua-dua organisasi sangat bagus. Ibon di apa di Ambon Hmm. ke Banten ya. Hmm. Semester satu semester 2 mungkin tidak ikut organisasi ya. Tidak ikut organisasi. Nah, itu menemukan peran organisasi itu bagaimana gitu? Kalau saya pribadi, memang saya sangat eh, sangat apresiasi ya sama organisasi, entah Hmm. organisasi. Kan di kampus kan ada internal sama eksternal kan. Ya, ya. Nah, saya sangat apresiasi dua-dua organisasi itu. Hmm. Karena menurut saya, yang tadinya saya tidak lancar public speaking, yang tadinya saya Hmm. tidak mengetahui referensi-referensi yang saya temukan dari diskusi maupun Ya, saya baca buku, itu semuanya ada di mana kalau bukan di organisasi. ya, Yang menurut saya pribadi, organisasi itu sangat penting. ya. Entah komunitas yang apa sih, yang ya komunitas kayak misalnya komunitas-komunitas yang tidak disahkan gitu ya Bang ya, Hmm. atau di ini gitu kan, dan entah organisasi kampus gitu. Kalau menurut saya pribadi, dua organisasi itu sangat penting, kecuali organisasi yang mana dulu. Kalau Ya, misalkan organisasi mau membuat kita untuk belajar, ya menurut saya sangat efektif dan sangat penting juga bagi sangat diri penting saya. juga. Ya, sangat penting. Ya, kadang-kadang ada mahasiswa yang berbicara Organisasi tidak penting. tidak penting lah. Ya, kalau Tapi kan organisasi yang mana dulu kan yang dia ya sebut. yang disebut. Bahkan sebenarnya kalau misalkan ada mahasiswa yang sudah masuk organisasi, tapi dia Hmm. merasa organisasi itu sangat sangat tidak penting sama sekali. Ya, Sebenarnya organisasi itu untuk menyiapkan wadah untuk kita berproses. iya. Ya kan, kalau misalkan kita udah masuk organisasi, tapi kita tidak mau berproses di organisasi, ya seolah-olah kita cuma hanya jadi covernya aja gitu. Isinya nggak ada gitu kan Bang ya. Kalau kata kasarnya jangan mencari kehidupan di organisasi ya, Iya, tapi hidupkan organisasi. hidup organisasi gitu. Hidupkan organisasi. Hidupkan organisasi. Cuma kan kebanyakan orang berbicara kayak gitu, cuman mereka masuk organisasi tapi mereka nggak mau berproses di organisasi. Nah, Mereka tidak mau belajar, tidak mau berdiskusi, tidak mau ya belajar apapun itulah. Ya seolah-olah mereka menganggap bahwa organisasi ini tidak penting bagi saya. Ngapain saya masuk organisasi gitu kan. Cuma kalau misalkan dia masuk organisasi sesuai dengan apa yang dia mau capaikan gitu kan, ya belajar tuh, belajar di organisasi, entah organisasi internal, eksternal, ya, ya belajar aja gitu. Pasti juga ada apa sih? Ada manfaatnya ada gitu manfaatnya, kan, nggak ada ada. manfaatnya gitu. Jadi Menurut kan saya kalau yang berpandangan seperti itu termasuk pragmatis ya saya. pragmatis. Jadi ingin sesuatu yang hasil aja kan. Ini sesuatu yang hasil aja ya kan. Kalau misalkan sesuatu yang hasil aja, ya kita Tidak mau ngapain? berproses ya buat apa gitu.
Kita ngapain capek-capek kuliah? Lalu Oke, terakhir ya. siap. Apa pesan atau tips yang bisa Bang Ibon berikan kepada mahasiswa yang sedang berjuang untuk mengembangkan mentalitas mereka? Kalau pesan saya sih yang pertama, tidak boleh pasif atau apatis terhadap terhadap proses kita gitu. Kalau misalkan kita benar-benar mau berproses di dunia apapun itu, ya kita proses aja dulu. Soal mental kita terganggu atau enggak terganggu itu soal belakang itu. Yang penting kita mau proses aja dulu. Dan satu, saya sampaikan kepada mahasiswa baru maupun mahasiswa baru ya yang mau terjun gitu ya di dunia pendidikan, di mahasiswa di universitas maupun sekolah tinggi gitu. Yang pertama, teman-teman itu nggak boleh terpengaruh sama omongan yang nggak jelas gitu, yang bisa mengganggu mentalitas kita gitu. Teman-teman berfokus sama tujuan teman-teman gitu, proses teman-teman gitu. Yang kedua, hilangkan yang namanya sifat-sifat gak pede. Orang yang menghambat kita, yang hal-hal atau faktor-faktor yang menghambat kita untuk sukses itu, yang pertama itu karena kita nggak pede. Kalau misalkan kita nggak pede, otomatis, saya kasih contoh Bang, saya besok mau lamar kerja gitu. Saya nggak pede nih, saya takut saya lamar kerja saya nggak terima lagi. Karena hasil nggak pedenya dia otomatis akan timbul lagi kan. Itu kan akan menghambat dia untuk merubah hidup dia gitu kan. Jadi kepedean itu penting kawan-kawan. Kepedean itu penting. Tapi dalam bentuk proses ya. Bentuk proses. Gitu. Kalau misalnya kita tidak proses ya otomatis kita gini-gini aja nggak ada perubahan sama sekali. Tidak percaya diri gitu kan. Tidak percaya diri gitu. Itu sih Bang. Yang itu belajar. Yang minimal belajar aja dulu. Soal paham atau tidak paham. Masalah nanti di akhir kan. Nanti teman-teman tinggal menyimpulkan aja mana yang menurut teman-teman bagus dan mana yang menurut teman-teman tidak bagus gitu. Jadi jangan dulu sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa analisa. Kita analisa dulu apapun yang kita misalkan ketua kelas memerintahkan untuk donasi kan. Kita boleh analisa dulu untuk apa donasi ini, kemana donasi ini kan? Iya. Kalau misalkan teman-teman dikasih diskusi sama teman-teman dikasih buku sama senior gitu. Terus teman-teman baca belum sampai beres, teman-teman sudah mendiskusikan. Ya minimal teman-teman menganalisis dulu nih. Benar nggak sih buku yang saya baca ini? Gitu. Entah buku, entah omongan gitu. Itu sih kalau menurut dari saya pribadi ya Bang ya. Oke. Terima kasih kepada Bang Ibon. Siap. Sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi di channel 3 Pemuda Resah ini. Siap. Semoga apa yang dipaparkan tadi dari Bang Ibon asli dari Ambon ya. Provinsi Maluku bermanfaat bagi penonton dan kita semua. Jangan lupa subscribe dan share, like.